Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas kali ini berjudulkan Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tetapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Beliau sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang telah menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba memperhatikan belakangan ini Paduka terlihat sangat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya dari penasihat istana. Penasihat istana hanya bisa terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang sangat besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau untuk berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang beliau hadapi. Hari demi hari, sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri istana. "Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih untuk menutup diri," ucap penasihat istana. "Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri istana. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri istana, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah hanya prajurit istana biasa. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahukan kepada Abu Nawas tentang keadaan yang telah menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghibur Baginda Raja. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tetapi ternyata tidak ada reaksi apapun dari Baginda Raja.
Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu juga lihat sendiri kan sikap Baginda Raja?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah yang berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat cemerlang. Pada esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan dari Abu Nawas, semua orang yang ada di sana menjadi heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil Abu Nawas." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa masuk. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami Abu Nawas," pinta mereka penasaran. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit istana. "Rencanaku akhirnya berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda Raja masih seperti dulu Abu Nawas, sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang juga," balas Abu Nawas. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku? Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada hal yang mustahil Paduka," ucap Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan omonganmu itu," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Baginda. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa masuk Paduka," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya Abu Nawas. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku Abu Nawas," ucap Baginda Raja.
Hamba tidak pernah menipu siapapun Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas menjelaskan. Iya, itu memang benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan dari Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ucap Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih dan tenang. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.